Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vivin Dipunamasari, dosen IIK Bakti Wiyata Kediri. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Peminatan Promosi Kesehatan pada program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Latar belakang pendidikan saya S2 Magister Kesehatan dengan jurusan Promosi Kesehatan. Berdasarkan proporsi tridharma yang sudah dilakukan, passion saya yaitu sebagai dosen dalam bidang pengajaran memiliki persentase lebih besar, yaitu 60%, 10% penelitian, dan 30% pengabdian masyarakat. Dengan mata kuliah yang saya ajarkan, mahasiswa akan mampu memiliki pengetahuan dan kemampuan yang tinggi, serta dapat unggul dalam berkarya. Selain itu, proses pengajaran yang saya gunakan sudah sesuai dengan metode pembelajaran interaksi aktif. Ya, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi S1 Kesehatan Masyarakat, yaitu Promosi Kesehatan dengan jumlah mahasiswa sebanyak 55 orang. Pada mata kuliah Promosi Kesehatan, saya satu tim mengajar dengan Ibu Endah Retnani Wismaningsih, dan saya diberikan kesempatan oleh program studi S1 Kesehatan Masyarakat menjadi penanggung jawab mata kuliah Promosi Kesehatan. Adapun pemaparan yang saya lakukan sebagai bukti kerja tridharma bidang pengajaran, saya menggunakan pendekatan DIA yang merupakan singkatan dari Delivery Interaction Assessment pada mata kuliah Promosi Kesehatan. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu deskripsi dari mata kuliah Promosi Kesehatan, yaitu mata kuliah ini mampu memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk menganalisis konsep promosi kesehatan pada berbagai tatanan, baik rumah tangga, tempat umum, tempat kerja, sekolah, puskesmas, dan rumah sakit, serta menganalisis dan melakukan program promosi kesehatan yang telah ada di dunia berdasarkan jurnal internasional. Aspek pertama, delivery yang ada pada mata kuliah ini, saya bersama tim pengajar mengajarkan mahasiswa berdasarkan pada capaian pembelajaran mata kuliah dengan yang ditulis pada capaian pembelajaran program studi dan sejalan dengan profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat, yaitu mampu menerapkan komunikasi secara efektif dengan kegiatan promotif, preventif di bidang kesehatan masyarakat. Terdapat beberapa sub CPMK pada promosi kesehatan, yaitu memahami mengenai konsep dan metode promosi kesehatan, konsepsi dasar pesan-pesan promosi kesehatan di berbagai tatanan, kompetensi petugas promosi kesehatan dan promosi kesehatan di tingkat global, learning point dari program promosi kesehatan di dunia dan di berbagai area. Sub capaian pembelajaran mata kuliah tertuang pada 16 pertemuan, 14 pertemuan untuk materi, sedangkan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Untuk mempermudah apa yang disampaikan dalam delivery, kami membagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama kami sampaikan materi konsep dasar pesan kesehatan, metode dan media promosi kesehatan, dan indikator promosi kesehatan di berbagai tatanan, baik rumah tangga, tempat kerja, sekolah, tempat umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Bagian kedua, saya memberikan tugas pada mahasiswa untuk mengobservasi indikator promosi kesehatan di berbagai tatanan. Kemudian bagian yang ketiga, mahasiswa akan diberikan satu jurnal internasional yang berbeda pada masing-masing kelompok untuk dapat dianalisis berdasarkan konsep promosi kesehatan. Agar memudahkan penerimaan materi ajar, maka sebelum proses belajar dimulai, terlebih dahulu saya akan mengupload materi pada e-learning Moodle Oasis. Selain itu, juga saya menyampaikan bahan ajar yang digunakan dalam satu semester ini, yaitu buku ajar promosi kesehatan, teori dan aplikasi, pedoman promosi kesehatan di berbagai tatanan, serta jurnal Indonesia dan bahasa Inggris yang sudah tertuang pada kontrak kuliah. Aspek yang kedua adalah interaction. Interaksi yang saya gunakan adalah dengan menggunakan metode SCL, Student Centered Learning. Pada metode tersebut, mahasiswa diharapkan ada partisipasi aktif dalam proses belajar.
Metode proses belajar yang saya gunakan adalah studi kasus dan tanya jawab. Jadi ada tugas di mana satu kelas akan dibagi menjadi 5 kelompok dan akan diberikan tugas untuk mengobservasi bagaimana promosi kesehatan di berbagai tatanan. Selain itu, pada setiap kali saya menyampaikan materi mahasiswa, akan saya berikan pertanyaan ataupun saya akan membuka pertanyaan jika mahasiswa tidak paham dengan materi yang saya sampaikan. Saya juga akan mempersilahkan mahasiswa jika ada yang masih kebingungan materi bisa langsung bertanya ke saya ataupun chat menggunakan WhatsApp ataupun Telegram. Interaksi yang saya gunakan di kelas lebih banyak diskusi tentang jurnal-jurnal yang dianalisis oleh mahasiswa serta memberikan masukan tentang laporan serta tugas yang sudah mereka kerjakan. Platform yang sering saya gunakan pada proses belajar mengajar adalah menggunakan Zoom dan e-learning model yang terdapat pada Oasis IIK Bakti Wiyata Kediri. Sebelum perkuliahan, saya akan memberikan link Zoom pada e-learning model Oasis yang bisa diakses oleh mahasiswa. Aspek ketiga yaitu asesmen. Penilaian mahasiswa saya lakukan dengan objektif sesuai dengan indikator penilaian pada satu semester yang sudah saya sertakan di kontrak kuliah dan sudah diupload pada e-learning model Oasis serta sudah disampaikan pada minggu awal perkuliahan. Penilaian yang saya buat berdasarkan sub CPMK, sedangkan platform untuk UTS dan UAS saya gunakan Quizzes, e-learning model Oasis, serta Google Form, sehingga memudahkan upaya dalam mengolah nilai mata kuliah promosi kesehatan. Sedangkan komposisi penilaian mata kuliah promosi kesehatan yaitu terdapat 2 tugas kelompok. Tugas 1 mengobservasi promosi kesehatan di berbagai tatanan dengan bobot 30% dan tugas kedua menganalisis jurnal tentang promosi kesehatan di dunia dengan bobot 20%. Kehadiran kuliah juga menjadi syarat untuk dapat mengikuti ujian akhir semester yaitu sebesar 75% yang diperbolehkan untuk mengikuti ujian akhir semester. Mahasiswa dapat mengisi kehadiran pada tiap pertemuan di e-learning model Oasis. Sedangkan bobot ujian untuk UTS dan UAS masing-masing saya berikan 25%. Sekian penjelasan saya terkait pendekatan di IE pada mata kuliah promosi kesehatan. Berikut cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan platform Zoom pada pertemuan ke-9 dengan materi promosi kesehatan pada tatanan puskesmas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Saya sampaikan bahwa saya tetap menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan kerukunan, dan saya juga telah mengikuti vaksinasi lengkap, yaitu vaksinasi 1, vaksinasi 2, dan vaksinasi booster. Saya harapkan juga teman-teman yang sekarang mengikuti perkuliahan tetap menjaga protokol kesehatan jika teman-teman berada pada ruangan dengan padat orang untuk tetap memakai masker. Jadi sembari hari ini kita kuliah, teman-teman silakan untuk melakukan absensi pada model pertemuan 9. Ini saya lihat peserta yang sudah masuk adalah 55 orang ya. Sepertinya ini sudah masuk semua dari teman-teman mahasiswa. Jadi untuk hari ini kita akan mulai untuk belajar tentang promosi kesehatan pada tatanan puskesmas. Ya, sebelumnya di pertemuan ke-7 itu kita sudah belajar tentang promosi kesehatan pada tatanan sekolah ya. Oke, sebelum saya menyampaikan pada pertemuan hari ini, sekilas saya review sebentar atau mungkin mengingatkan kalian tentang indikator PHBS pada sekolah. Ini kira-kira ada nggak sih yang bisa jawab berapa indikator PHBS di sekolah? Coba ini saya minta Mbak Triananda. Pak masih ingat nggak? Baik, Bu, saya
PCMK Promosi Kesehatan izin menjawab, Bu. Pada pertemuan ke-7 kemarin mengenai indikator PHBS di tatanan sekolah itu di catatan saya ada 6 indikator, Bu. Yang pertama itu ada ya, 6 apa yang saja? pertama itu ada tersedia air bersih, kemudian mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, kemudian menggunakan jamban yang sehat dan bersih, kemudian memberantas jentik nyamuk. Kelima ada olahraga teratur dan terukur, lalu kemudian yang terakhir keenam itu ada tidak merokok di sekolah. Oke, sepertinya teman-teman sudah paham ya tentang materi yang kemarin, promosi kesehatan pada tatanan rumah tangga ataupun pada sekolah. Untuk hari ini kita akan geser pada tatanan puskesmas. Saya akan share screen ya. Apakah sudah terlihat PPT saya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Jadi kita akan berbicara tentang promosi kesehatan di tatanan puskesmas. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu pengertian promosi kesehatan, kemudian nanti ada tujuan promosi kesehatan, prinsip promosi kesehatan, sasaran promosi kesehatan, langkah-langkah promosi kesehatan, strategi promosi kesehatan, dan contoh-contoh kegiatan atau penerapan promosi kesehatan pada tatanan puskesmas. Di mana kita ingat ya bahwa definisi dari promosi kesehatan adalah proses mengupayakan individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka mengandalkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, kemudian tujuan promosi kesehatan di puskesmas, kita ketahui bahwa puskesmas adalah salah satu institusi pelayanan kesehatan. Dalam hal ini promosi kesehatan amatlah penting untuk dilakukan di puskesmas. Ada beberapa tujuannya. Promosi kesehatan itu nantinya bisa mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di institusi kesehatan. Kemudian bisa mencegah terjadinya penularan penyakit di institusi kesehatan itu untuk mencegah transmisi penularan penyakit antara pasien dengan pengunjung atau mungkin keluarga, kemudian mencegah penularan penyakit dari pasien ke tenaga kesehatan. Selain itu, juga bisa menciptakan institusi kesehatan yang sehat. Bagaimana prinsip promosi kesehatan pada tatanan puskesmas? Nah, ini ditujukan untuk individu yang memerlukan pengobatan atau perawatan pengunjung keluarga pasien atas masalah kesehatan atau mungkin penyakit yang diderita oleh pasien. Ya, kemudian memberdayakan pasien dan keluarga dalam hal menjaga kesehatan diri sendiri. Ada beberapa indikator PHBS di puskesmas yang mungkin berbeda dengan indikator PHBS pada tatanan rumah tangga. Nah, contohnya di sini menggunakan air bersih. Kita tahu, kemudian ada menggunakan jamban, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Lah, di poin 3 ini yang paling diutamakan ya, karena jenis-jenis sampah di dalam puskesmas itu sendiri itu berbeda. Atau mungkin tidak sama dengan sampah pada rumah tangga. Sampah pada puskesmas terdiri dari sampah medis dan sampah non-medis. Dan di sini tentunya ada pengolahan tersendiri pada sampah medis. Kemudian indikator yang keempat tentunya tidak merokok di institusi kesehatan. Jadi ada kawasan bebas rokok di puskesmas itu. Kelima, tidak meludah sembarangan. Ini ya. Jadi di poin 5 ini kemudian memberantas jentik nyamuk. Memberantas jentik nyamuk kita bisa observasi pada bak kamar mandi yang ada pada toilet. Kemudian sasaran promkes di puskesmas, ada sasaran primer, ada sasaran sekunder, sasaran tersier. 3 sasaran ini sebenarnya masuk di dalam sasaran promosi kesehatan pada semua tatanan.
Yang membedakan pada puskesmas itu adalah pada sasaran primer. Nah, sasaran primer, sasaran utamanya tentunya adalah pasien. Pasien yang paling utama menjadi sasaran primer. Kemudian keluarga dari pasien itu yang bisa merubah perilaku kesehatan pasien itu. Sasaran sekunder. Nah, sasaran sekunder siapa? Adalah pemuka masyarakat informal, baik pemuka adat, agama, kemudian dari tenaga kesehatan, organisasi, kemasyarakatan, media sosial. Ya, ini berperan sebagai tokoh panutan dan mungkin tokoh dukungan bagi sasaran utama atau sasaran primer. Sasaran ketiga adalah sasaran tersier. Nah, sasaran tersier itu adalah para pembuat kebijakan. Dalam hal ini siapa para pembuat kebijakannya? Adalah para pimpinan di puskesmas itu yang bisa menyediakan sumber daya baik dana ataupun sarana. Di dalam pengembangan promosi kesehatan pada puskesmas, tentunya ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama, tahap 1 adalah melakukan analisis situasi, di mana kita ketahui alasan-alasan atau identifikasi penyebab masalah yang didapat oleh puskesmas itu apa. Nah, kita menyusun rencana usulan kegiatan pada puskesmas itu. Kegiatan yang akan diusulkan terkait dengan menyelesaikan masalah dari tahap 1 seperti apa? Kita susun bersama dengan semua tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, baik dari tenaga medis ataupun tenaga non-medis. Kemudian tahap yang ketiga, setelah usulan kegiatan itu sudah diterima, baru kita merencanakan pelaksanaan kegiatannya. Nah, pelaksanaan kegiatannya ya seperti kita melakukan perencanaan kegiatan ya terkait dengan waktu, tempat, kemudian medianya apa, pesan yang akan disampaikan seperti apa, itu pada tahap yang ketiga. Sekaligus di tahap yang ketiga ini, setelah kita merencanakan, baru kita laksanakan. Tahap yang keempat, dari kegiatan yang sudah dilakukan itu ada yang namanya monitoring, atau dikatakan dengan pemantauan dan penilaian. Apakah nanti dari kegiatan yang sudah dilakukan itu akan dilakukan kegiatan yang sama, ataupun mungkin ada peningkatan kegiatan yang lain. Ada strategi promosi kesehatan pada tatanan puskesmas. Yang pertama, tentunya bisa meningkatkan kemampuan puskesmas dan sarana kesehatan lainnya dalam penyelenggaraan promosi kesehatan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat. Yang ketiga, menggalang dukungan dan meningkatkan kemitraan dari berbagai pihak serta mengintegrasikan penyelenggaraan promosi kesehatan dengan lintas program dan lintas sektor terkait dalam pencapaian PHBS. Yang keempat adalah menjalin kemitraan di tingkat kecamatan. Ini penting sekali untuk kita bermitra dengan kecamatan-kecamatan yang berada di sekitar area puskesmas. Mengintegrasikan program promosi kesehatan dengan program yang lain yang dilaksanakan oleh sektor dan program lain, terutama program usaha kesehatan sekolah. Di dalam puskesmas itu sendiri, ada tugas pokok dan fungsinya untuk bisa melakukan program-program yang terkait dengan UKS. Nah, ini adalah aplikasi atau mungkin contoh kegiatan promosi kesehatan pada tatanan puskesmas. Nah, ini di sini kita lihat pada strategi promosi kesehatan pada advokasi ya. Beberapa kegiatan contohnya pembentukan tim advokasi kabupaten atau kota. Nah, pelayanan apa di sini? Pelayanan kesehatan ibu dan anak berkualitas dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Yang kedua, kegiatan dalam advokasi adalah pelaksanaan advokasi kesehatan ibu dan anak. Ya, di sini
perilaku yang diharapkan tentunya adanya dukungan kebijakan atau peraturan daerah terkait dengan kesehatan ibu dan anak di wilayah sekitar. Strategi yang kedua, contohnya adalah bina suasana. Bina suasana, tata laksana pelaksanaan KIA di Polindes, Puskesmas, dan rumah sakit, serta standarisasi dari pelayanan KIA yang berkualitas. Nih, salah satunya yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Ini ada pelatihan, ya, komunikasi, informasi, edukasi tentang KIA. Yang diharapkan tentunya seorang tenaga kesehatan yang ada di puskesmas itu bisa memberikan pelayanan dan konseling KIA yang berkualitas. Nah, ini isi pesannya apa ya? 3 terlambat, 4 terlalu, ya. Itu adalah untuk menurunkan kasus kematian ibu dan anak. Kemudian kegiatan kedua tentang pembinaan. Nah, pembinaan di sini siapa yang akan dilakukan pembinaan? Ya tenaga kesehatan di Polindes atau mungkin di puskesmas dan rumah sakit. Tentunya pembinaan ini ada komunikasi yang disampaikan adalah terkait dengan persalinan tenaga kesehatan yang aman. Selain itu ada beberapa ya yang contoh-contoh kegiatan promosi kesehatan. Contohnya di sini dalam hal sarana kesehatan, pada tatanan sarana kesehatan di puskesmas. Nah, kalau di advokasinya ya ada advokasi kebijakan publik yang mendukung aktivitas fisik. Ya. Kemudian pada bina suasana ada kampanye aktivitas fisik yang teratur minimal 30 menit dan ada sosialisasi aktivitas fisik teratur minimal 30 menit juga setiap hari. Namun pada pemberdayaan masyarakat ini sasarannya adalah petugas kesehatan dan juga baik di lingkungan puskesmas ataupun mungkin di dinas kesehatan kota dan kabupaten. Oke. Ini dari pertemuan hari ini ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan? Silakan. Ya Bu, saya izin bertanya. Tadi kan Bu Vivin menjelaskan mengenai penerapan PHBS di puskesmas. Lalu jika tidak ada penerapan PHBS di puskesmas, apa Bu yang terjadi? Terima kasih. Tentunya kalau tidak dilakukan, nah nggak mungkin ya kalau tidak dilakukan karena ini sudah ada standarisasi untuk menjadi puskesmas maksimal atau mungkin belum 100%, apa yang terjadi? Banyak hal yang terjadi, tentunya ada kenaikan penyakit. Ya, karena tadi kita lihat prinsip utama kita melakukan promosi kesehatan pada tatanan puskesmas salah satunya untuk bisa mencegah transmisi penularan penyakit antara sasaran-sasaran yang ada pada puskesmas itu. Itu ya Patrick. Ada yang ditanyakan yang lain? Baik Bu, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Silakan. Dapat saya terima. Yeah. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Siapa ini Mohon yang... maaf Bu, izin masuk. Siapa? Oh, saya Mbak Dwi Zahra. Ya, izin silakan. bertanya Bu. Untuk pemberdayaan dan partisipasi aktif yang dilakukan pada strategi PHBS yang ada di puskesmas itu bagaimana ya Bu? Di kegiatan pemberdayaan apa yang dilakukan untuk bisa tercapai strategi promosi kesehatan di tatanan puskesmas? Banyak sekali yang perlu dilakukan tergantung dari masalah yang kita dapati di puskesmas itu. Jika ternyata permasalahannya misalnya karena mungkin tenaga kesehatannya kurang handal dalam melakukan persalinan, nah kita lakukan untuk kegiatannya terkait dengan pelatihan tenaga kesehatan dalam hal persalinan yang aman pada dan bayi. Kalau begitu, sudah jelas atau masih ada yang ditanyakan lagi? Atau mungkin ada yang nanti bisa ini ya raise hand aja. Untuk indikator
PHBS pada tatanan puskesmas itu apa saja sih? Permisi, saya izin menjawab, Bu. Ini siapa ini? Nama saya Sinta Pratama, Ye? NIM 103-20048. Ye. Indikator PHBS dalam puskesmas itu yang ada 6. Yang pertama, menggunakan air bersih. Yang kedua, menggunakan jamban. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, tidak merokok di institusi kesehatan. Yang kelima, tidak meludah sembarangan. Dan yang keenam, memberantas jentik nyamuk. Oke, benar ya. Benar ya yang tadi saya sampaikan. Tadi ada beberapa indikator promosi kesehatan pada tatanan puskesmas. Oke, karena waktunya juga sudah selesai ya. Saya kira saya akan menyampaikan untuk tugasnya, silakan bisa dibuka pada Moodle. Kemudian nanti bisa dikumpulkan pada sesi pertemuan ke-10. Kalau ada yang ditanyakan, bisa chat saya langsung ataupun mungkin bisa by email ya. Nanti bisa langsung ditanyakan apa permasalahannya, apa mungkin materi yang kurang jelas atau seperti apa, silakan bisa ditanyakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat Terima pagi. kasih, Bu.